Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, sehingga dengan adanya bertambahnya ketakwaan dan keimanan kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Hidup kita menjadi berkah, hidup kita selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban, dan nanti malam kita dipertemukan dengan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 Sya'ban. Yang mana di malam nisfu Sya'ban tersebut amal-amal kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita perbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini, atau lebih tepatnya ketika malam nisfu Sya'ban, mari kita melakukan atau mengamalkan amalan-amalan khusus supaya hajat-hajat kita atau keinginan-keinginan kita supaya segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hajat atau keinginan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam nisfu Sya'ban ada salah satu amalan yang sering dilakukan para ulama, khususnya ulama pesantren, yaitu amalan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali, dan waktunya diamalkan setelah sholat maghrib sampai menjelang sholat Isya. Dalam hadis riwayat Abu Bakar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Maka dari itu, saat membaca surat Yasin sebanyak 3 kali dapat diniatkan untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan meminta rizki yang melimpah, dan memohon keteguhan iman. Adapun tata cara mengamalkan amaliyah nisfu Sya'ban beserta doanya, yaitu setelah sholat maghrib membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Niat membaca surat Yasin yang pertama yaitu nawaina qira'ata surati Yasin biniyati tulil umri ma'a taufiqi litta'ati ma'a sihhati wa afiyah. Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Yasin sampai akhir, dan setelah itu membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya dzal manna wa la yumannu 'alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'ami la ilaha illa anta dhahral lajina wa jaral mustajirina wa ma'amanal khaifin. Allahumma in kunta katabtana 'indaka fi ummil kitab ashqiya au mahrumin au muqattarin alaina fir rizqi famhul Allahumma fi ummil kitab
syaqawatana wa hirmanana wa qatitara rizqina waktubna indaka su'ada'a marzuqina muwaffaqina lil khairati fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabika munzali ala lisani nabiyyikal mursalin yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu kitab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian niat membaca surat Yasin yang kedua yaitu nawaina qira'ata surat Yasin biniyatil ismati minal afati wal ahati wal baliyati wa biniyati sa'atil arzaq al-Fatihah, yang artinya kami niat membaca surat Yasin dengan niat agar terjaga dari kerusakan, dari penyakit, dan dari cobaan, dan dengan niat supaya diberi keluasan rezeki. Itu arti niat yang nomor 2. Kemudian membaca surat Yasin sampai akhir, terus membaca doa seperti yang telah kami sebutkan di depan tadi. Nanti akan kami tulis di akhir video. Kemudian untuk niat surat Yasin yang nomor 3 yaitu waina qira'ata surat Yasin biniyati ghinal qalbi wa husnil khatimah, yang artinya kami niat membaca surat Yasin dengan niat berkecukupan hati dan husnul khatimah, al-Fatihah. Kemudian membaca surat Yasin sampai akhir. Kemudian membaca doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'ami la ilaha illa anta dhuhral lajin wa jarul mustajirin wa ma'mannal khaifin Allahumma in kunta katabtana indaka fi umil kitabil ashqiya aw mahrumin aw munqattarin alaina fir rizqi famhullahumma fi umil kitab syaqawatana wa hirmanana wa qatitara rizqina waktubna indaka su'ada'a marzuqin muwaffaqin lil khairati fa innaka qulta wa qawlukal haqqu fi kitabikal munzali ala lisani nabiyyikal mursalin yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu kitab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.